wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak dimanapun Anda berada. Apa kabar kawan pajak? Baik? Mudah-mudahan semua kawan pajak dalam kondisi sehat dan bahagia kawan pajak. Baik kawan pajak, senang sekali kami dapat berjumpa kembali dengan kawan pajak dalam acara One Senior ya. One Senior ini merupakan salah satu media ya, media edukasi perpajakan yang diselenggarakan oleh KPP PMA 1 khusus buat Anda para wajib pajak yang senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar ya. Baik kawan pajak, perkenalkan saya Febri Erianto, biasa dipanggil Eri. Saat ini saya bertugas sebagai penyuluh pajak di KPP PMA 1. Dan siang ini kawan pajak, kami sudah kedatangan ya dua narasumber ya. Di sebelah saya ini ganteng-ganteng ya. Ada Pak Deali, selamat siang Pak Deali. Selamat siang Mas Febri, selamat siang kawan pajak semuanya, salam sehat selalu. Oke, makin seger aja kan Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke Pak Ali. Dan yang kedua ada Kang Hilmi, silakan Kang Hilmi. Selamat siang kawan pajak, selamat siang semuanya. Oke Kang Hilmi, senyumnya itu makin, aduh. Baik kan pajak, pada episode kali ini kita akan bahas ya terkait dengan peraturan Dirjen Pajak nomor 11 garing PJ garing 2022 ya. Peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan Dirjen Pajak nomor 3 garing PJ tahun 2022. Nah, kawan pajak, ini kan sebetulnya sudah ada nih aturan sebelumnya ya, ada Per 03 kemudian ada perubahan Per 11. Nanti kawan pajak kami akan coba bahas ya, akan kita kupas apa sih perubahan-perubahan dalam Per 11 ini. Apakah itu signifikan atau tidak, nanti kita akan coba bahas satu persatu dengan kedua narasumber kita ini. Oke, siap. Oke kan pajak, cekidot. Baik ini Pak Ali, ini kan sebetulnya sudah terbit Pak ya aturan Per 11 nih Pak yang merubah beberapa ketentuan dalam Per 03 ya terkait dengan faktur pajak ini Pak. Sebenarnya saya pun juga penasaran Pak, ini kan umurnya yang Per 03 itu kan baru sekitar April Pak ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sudah ada perubahan ini Pak ya. Ini kira-kira nih Pak, ceritanya kenapa sih Pak harus ada perubahan seperti ini Pak? Mungkin Pak bisa bantu jelasin dulu Pak. Baiklah, selamat siang kawan pajak semuanya, Mas Febri dan juga Kang Hilmi. Ya, Pak. Ini kita kan banyak sekali pertanyaan yang masuk di teksmen kita kan selama ini ya. Begitu juga ada juga beberapa saran masukan dari wajib pajak. Dan kita tahu juga bahwa aturan itu kan sifatnya dinamis ya. Apalagi kan itu untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Sedikit saya sampaikan tentang latar belakangnya dan tujuannya adalah yang pasti adalah memberikan kemudahan bagi pengusaha pajak dalam membuat faktur pajak. Yaitu pertama adalah tadi kemudahan, yang kedua adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengkreditan PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang dibersamakan dengan faktur pajak. Itu latar belakangnya. Tujuannya adalah pertama adalah di sini dalam 11 2022 ada beberapa yang disesuaikan. Pertama adalah penyesuaian mengenai satu adalah keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak, yaitu berupa identitas pembeli BKP maupun penerima JKP. Satu. Yang kedua adalah ketentuan mengenai persyaratan pengkreditan pajak pertambahan nilai yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dibersamakan dengan wajib pajak. Jadi tadi ada dua, pertama adalah kemudahan, kepastian hukum dan keadilan. Itu aja Mas Febri sebagai latar belakangnya. Oke Pak Ali, panjang juga Pak ya latar belakangnya Pak. Oke, ini kalau ngomongin apa Pak, ada perubahan ya? Iya. Sebetulnya apa sih yang berubah? Apa Mas Hilmi? Kan katanya nih Mas Hilmi ya, konon katanya ya, yang pasti itu katanya adalah perubahan katanya Pak. Nah, ini apa nih yang berubah ini sekarang ini di Per 11 ini Kang Hilmi? Silakan Kang Hilmi. Baik Pak Eri. Nah, di sini ada beberapa perubahan ya, kawan pajak. Perubahannya ada sekitar 2 atau 3 perubahan yang disisipkan di dalam Per 11 dari Per 3 ini. Antara lain yaitu di pasal 6, poinnya di pasal 6, yaitu di titiknya itu di ayat 6. Ayat 6 itu redaksinya ada yang berubah. Di situ ada perubahan yang lumayan
krusial karena ini menyangkut dengan pergerakan atau arus dari barang itu sendiri, karena PPN itu terkait dengan barang kena pajak gitu kan, salah satunya betul. di situ. Lalu ada ditambahkan yang kemarin di pasal di Per 03 tidak ada, di Per 11 itu ada sisipan tambahan, yaitu di pasal 6 di ayat 7A. Jadi antara ayat 6 dan ayat 8 disisipkan di ayat 7 disisipkan ayat 7A ya. Lalu 7A itu terkait dengan definisi kawasan tertentu. Di situ mencakup tentang penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus dan lain sebagainya. Lalu di pasal 37 di Per 03 itu ditambahkan lagi mengenai dijelaskan bagaimana tentang faktur pajak yang dapat dikreditkan itu. Itu perubahannya yang ada. Kurang lebih 2 itu berarti kan Dua ya. titik utama itu. Jadi terkait tadi yang pasal 6 ayat 6, ya. terus ada juga tambahan ayat 7A ya. 7A. Terus yang 2 terkait dengan pasal 37, pengkreditannya juga Pengkreditannya ya. ya. Oke. Seperti apa kan pajak nanti kita bahas lebih dalam ya. Oke. Jadi gini nih, mungkin kita ini kan pajak ya. Kita mungkin review dulu ya sebelum lebih jauh ke ketentuan di pasal 6 ayat 6 ini di Per 11, kita review sebentar. Mungkin nanti Pak Ali mohon bantuannya Pak untuk menjelaskan ya. Jadi sebetulnya kalau kemarin yang diatur di Per 03 itu seperti apa sih Pak? Yang terkait dengan pencantuman alamat ini Pak? Nah nanti bisa dibantu juga Kang Hilmi untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan perubahannya itu Pak. Kayaknya ke Pak Ali dulu Pak ya. Jadi review sebentar Pak untuk yang Per 03 kemarin seperti apa? Karena tadi ternyata Pak yang tadi pagi rupanya kan pajak ada juga edukasi di Kanwil ya, Pak Ali ya, kelas pajak ya. Dan itu ternyata juga lumayan banyak juga yang terkait pertanyaan di Per 03 ya. Walaupun sebetulnya nanti per 1 September itu akan mulai berlaku nih Per 11 ini. Nah, mohon bantuannya Pak Ali, ini coba dijelaskan lebih dulu Pak Ali. Kita review sebentar Pak Ali ya. Silakan Pak Ali. Oke, tadi mungkin melanjutkan yang disampaikan oleh Kang Hilmi bahwa yang diaturan yang lama kan di dalam pasal 6 ayat 6 ya, dan ayat 7 per 03 PJ 2022. Dalam pasal 6 ayat 6 disebutkan bahwa dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli BKP dan atau penerima BKP yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPNBM itu terutang ya. Tetapi BKP dan atau JKP dimaksud tadi itu dikirimkan atau diserahkan di tempat PPN atau PPNBM yang terutang. Ini yang aturan yang lama ya dalam pasal 3. Yeah. Satu adalah untuk nama dan NPWP sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 6 itu bahwa nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan adalah yang tertuang di dalam tadi itu, pakai nama dan NPWP PKP yang tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPN dan PPNBM. Itu yang kedua adalah alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, yaitu alamat tempat PPN dan atau PPN dan PPNBM terutang dipusatkan yang menerima BKP. Jadi memakai istilahnya alamat di mana barang itu akan diserahkan dengan catatan itu pemusatannya di PPN yang dipusatkan itu. Iya. Oke. Yang kedua, dalam ayat 7 dikatakan bahwa ketentuan pengisian alamat sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 6 per 03 PJ 2022 itu diatur khusus untuk pembeli yang terdaftar di KPP wajib pajak besar, kemudian juga khusus maupun madya. Jadi mungkin gini jelasnya. Dalam hal dilakukan penyerahan BKP atau JKP kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP BKM besar khusus madya itu, tetapi BKP tersebut dikirimkan di cabangnya, maka faktur pajak harus menggunakan alamat cabang yang dipusatkan. Artinya ini artinya bahwa misalkan ya pusatnya di KPP PMA 1 ya Kang Ilmi ya, tapi cabangnya di Makassar, maka NPWP pakai PMA 1 tapi alamatnya pakai yang di Makassar. Mungkin gitu ya Kang Ilmi ya? Kayak gitu. Oke, silakan ditambahkan Kang Ilmi. Contohnya untuk yang perusahaan A ya, dia terdaftar pusatnya terdaftar di KPP PMA 1 karena PMA 1 itu
masuk kategori kantor pajak khusus, dia masuk kategori besar, khusus, dan madya. Saat melakukan pembelian BKP, barang kena pajak, namun penyerahannya dilakukannya di cabangnya. Misalnya dia pusatnya di Jakarta, cabangnya di Makassar misalnya ya. Nah, sesuai dengan PR 03, maka penulisan identitas di dalam faktur pajak yang kita setorkan kepada pembuat faktur itu, kepada penjual. Itu nama dan NPWP-nya NPWP pusat, NPWP di PMA 1. Namun alamatnya alamat tujuan yang akan dikirim, yaitu alamat cabang PTA itu yang ada di Kota Makassar. Oke, gitu. Jadi namanya PTA, NPWP-nya masuk PMA 1 yang kode KPP-nya 052, namun alamatnya bukan alamat Jakarta, bukan alamat pusat, tapi alamat cabang, yaitu belakangnya ada tulisan Kota Makassarnya. Itu yang di per 03. Jadi ya, jangan sampai kebalik. Oke, jadi sekali lagi kan Pak Jika tadi yang ini kita review sebentar itu terkait dengan pencantuman ya identitas faktur pajak sesuai dengan Per 03. Intinya sih ya Pak ya, kalau memang kebetulan pembelinya itu terdaftar di Kanwil KPP di lingkungan Kanwil khusus BKM, atau LTO atau juga di Madya, maka itu udah pukul rata ya Pak ya. Iya. Artinya kalau memang itu pembelian dikirimkan ke cabang, NPWP-nya pakai NPWP pusat tapi alamat cabang Pak ya. Gitu. Nah, ini sekarang nih Pak, kalau yang di Per 11 nih, Oke. itu gimana Pak? Apakah sama seperti ini atau bagaimana nih Pak kira-kira Pak? Mungkin Silakan, ini kita pelan-pelan aja ya. Boleh Pak, boleh Pak. Walaupun saya nggak tahu durasinya mencukupi apa enggak ini. Cukup Pak, cukup. Apa sih yang enggak buat Pak Ali? Oke, kan aja ya. Kita masuk ke per 11 tentang pengisian identitas pembeli BKP atau penerima JKP di dalam faktur pajak ya. Di dalam pasal 6 ayat 4, pasal 6 ayat 6 ada perubahan bahwa dikatakan di sana bahwa dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN atau PPNBM terutang yang diadministrasikan di KPP BKM. Jadi yang pertama adalah penerima BKP atau JKP di KPP BKM ya, dan ada pemusatan PPN satu itu. Yang kedua adalah tetapi BKP atau JKP itu dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN atau PPNBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Tadi satu adalah penerima di BKM, kedua adalah barangnya itu disampaikan di alamat di tempat kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN yang tidak dipungut. Yang ketiga adalah penyerahan BKP atau JKP disebut penyerahan BKP atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM yang tidak dipungut. Jadi artinya ini tiga-tiganya saling keterkaitan ya, tidak bisa satu atau dua. Jadi harus ada tiga-tiganya itu. Maka di dalam penulisan nama dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP adalah memakai nama dan NPWP tempat dilakukannya pemusatan atau jadi otomatis di tempat melakukan di NPWP dan nama BKP itu untuk adalah yang dia ada pemusatan. Yang kedua adalah untuk alamatnya. Ini untuk alamat ada yang berbeda adalah untuk alamat maka tempat PPN atau PPN dan PPNBM terutang yang dipusatkan yang menerima BKP atau JKP yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Kita istilah dengan faktur pajak 07 ya. 07 betul Pak. Betul, jadi gini kan pajak semua ya, bahwa ini adalah aturan khusus dan ini tiga-tiganya harus ada, tidak bisa tidak atau mungkin tidak bisa tidak, itu tiga-tiganya harus ada. Ini adalah kumulatif. Mungkin itu Mas Pelki. Panjang banget ya Pak penjelasannya Pak. Makanya itu. Saya juga ini Pak, kalau boleh saya simpulkan Pak ya. Nanti ya, kalau kurang pas tolong diluruskan Pak ya. Jadi intinya Per 11 ini Pak salah satu yang diatur atau yang berubah Pak ya. Mungkin skupnya diperkecil kali ya Pak ya dibandingnya Per 03 tadi ya. Artinya kalau Per 03 tadi itu
ketika ada penyerahan ke cabang, kebetulan pembelinya itu adalah PKP yang terdaftar di BKM, betul. maka NPWP-nya pakai pusat, tapi alamat itu sudah alamat cabang semua gitu Pak ya. Itu yang lama. Itu yang lama, Yang Pak, lama, 03. betul, yang lama. Sedangkan di BR11 ini itu dipersempit Pak ya. Iya, betul. Kondisi itu terpenuhi jika paling nggak 3 hal tadi Pak ya. Iya. Pembeli itu adalah terdaftar di KPP BKM, BKM, terus barang atau jasa tadi merupakan barang atau jasa yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, ya betul. dan diserahkan ke kawasan tadi Pak ya, Tertentu, kawasan ya. tertentu tadi ya. Jadi 3 hal tadi akan pajak. Seandainya itu salah satu tidak terpenuhi, maka Kembali ke kembali ke asal Pak. Maksudnya gimana tuh Pak kembali ke asal Pak? kembali ke aturan yang Oh yang 03. yang lama Pak ya. 03, Oke. gitu. Mungkin itu kan Pak. Jadi 3 hal tadi ya harus ada semua Pak ya. Oke. Ketika salah satu ini tidak ada, maka pencantuman alamat mengikuti ketentuan umum ya Pak ya. Ketentuan umum. Seperti itu ya. Nah ini mungkin Kang Hilmi nih yang bisa ngasih contoh lagi nih. Tadi Kang Hilmi ngasih contoh yang per 03. Nah sekarang per 11 ini konkretnya gimana sih Kang Hilmi nih? Oke. Perlu diketahui untuk bahwa per 11 atau per 03 juga tentang faktur pajak ini mengenai pengisian alamat dan hal sebagainya terasa begitu rigid. Ini gunanya untuk buat wajib pajak juga karena kita bisa memisahkan, memilah-milah dari dalam inventory atau dalam dalam menentukan COGS barang-barang mana yang kita beli dan itu posisinya ada di mana saja karena cabang kita demikian banyak ya. Terkait uraian ini kita coba jelaskan, kita coba uraikan gimana sih kalau kondisinya tempat penerima barang itu ada di mana. Misalnya kalau dia ada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ya, maka jenis pengisiannya gimana terkait nama, NPWP dan alamat. Nah, pengisiannya pembeli BKP itu di kawasan yang bersangkutan. Jadi itu tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan berdasarkan per 07 di 2020 gitu kan. Kalau tempat penerima BKP-nya itu di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN BM yang tidak dipungut selain kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu, dan penyerahan BKP, JKP-nya itu mendapat fasilitas PPN dan PPN BM tidak dipungut, maka pengisian antara nama, NPWP dan alamatnya itu, nama dan NPWP itu diisi dengan nama pusat, lalu alamatnya diisi dengan penerima BKP atau JKP di kawasan tempat tertentu yang bersangkutan. Misalnya dia ada di kawasan tertentu itu yang misal di kota di tempat A gitu kan. Nah, maka kita tuliskan alamatnya di tempat A itu berbeda dengan dengan yang di atas gitu kan. Jadi nama dan NPWP-nya tetap NPWP pusat yang masuk di 052 itu gitu kan. Dan ini termasuk tempat yang wajib dipusatkan berdasarkan per 07 yang lama yang di 2020. Lalu untuk kawasan tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN dan PPNBM tidak dipungut selain kawasan pelabuhan bebas dan penyerahan BKP-nya tidak mendapatkan fasilitas, yang tadi kan mendapatkan fasilitas, yang ini dia tidak mendapatkan fasilitas, PPN tidak dipungut, maka nama, NPWP dan alamatnya ngikut ke pusat sesuai gitu. dengan pasal 6 ayat 2 atau 3 di per 11 yang terbaru itu. Dan yang terakhir, tempat lain di dalam daerah pabean, maka nama, NPWP dan alamatnya itu nama, NPWP dan alamat pusat. Nah, untuk kondisi di wajib pajak BKM kit ini, wajib pajak yang diadministrasikan di kantor wajib pajak besar, khusus dan madya. Kayak gitu, Pak Heri. Oke, Kang Hilmi, terima kasih. Ini kayaknya di chat banyak komen nih, Pak Kang Hilmi. Jadi, Ya, Pak, gimana? tolong dong Pak, pakai contoh Pak. Masih nggak ngerti katanya. Silakan Hilmi. Mungkin gimana nih, kira-kira lebih enaknya contoh kali ya. Saya misalkan Pak, saya Gimana? misalkan direktur Pak ya. Padahal bukan direktur nih Pak.
Amin, gak apa-apa, nggak ada masalah. Misalkan Pak, misalkan perusahaan saya ini terdaftarnya di PMA 1 Pak ya. Misal nih, BKM kategorinya. BKM lah ya. BKM, oke. Terus saya beli dari Pak Ali nih, Pak, saya mau beli apa Pak ya? Beli kain misalkan seperti itu Pak ya. Nanti saya minta tolong Pak Ali, nanti barangnya tolong dikirim ke kawasan berikat yang di misalnya di Jakarta Utara Pak misalkan. Nah kalau seperti itu fakturnya harus gimana sih Pak? Saya sebagai pembeli itu mungkin gimana Kang Hilmi? Coba mungkin lebih diperjelas nih. Kalau dari uraian tadi, kalau dia dikirim ke kawasan tertentu, berikat, penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus dan kawasan lainnya yang ditunjuk itu, maka nama dan NPWP-nya yang ngikut ke pusat, alamatnya dialamatkan ke alamat kawasan berikat. Oh, jadi kawasan tertentu itu. Jadi gitu. ketika Pak Ali membuat faktur pajak, Iya. berarti saya sebagai pembeli, berarti pakai NPWP pusat saya Pak Hilmi ya. Betul. Tapi alamatnya ke alamat tujuan yang di sana, kawasan alamat tertentu di tersebut. kawasan itu ya. Betul, gitu. Nah, mungkin gitu kali ya kan pajak ya. Ini ceritanya. Kalau di luar itu, Kalau di luar kalau gimana tuh? dia karena mendapat fasilitas ya. Kalau dia tidak mendapat fasilitas, maka nama NPWP dan alamatnya pusat. Pusat ya. Karena Nama, saya NWP, Alamat juga pusat. Karena kebetulan perusahaan saya ini di PMA 1, maka Alamat alamatnya pusat yang pusat terdaftar ya. di PMA 1. Kalau seandainya tidak memenuhi 3 yang tadi disebutkan Pak Ali ya. Iya. Oke, salah satu tidak terpenuhi, maka kembali ke apa Pak tadi Pak? Peraturan sama Soalnya ada yang nanya juga nih Pak, ini maksudnya kembali ke asal tuh gimana Pak Ali? Ada yang komen seperti itu juga nih Pak Ali. ya kembali ke 40 apa? Kembali 03 ke ya? ketentuan umum ya. 03. Sebetulnya, ya betul 03 betul Pak aja. Ali. Nah, ini ada juga nih Pak, mungkin kita lanjut dulu kali ya, nanti kita lanjutkan yang oke. bacakan yang di chat Pak Ali. Nah ini ke Pak Ali nih kayaknya nih Pak. Tadi kan bingung juga nih Pak, tolong Pak ini bahasanya dipersimpel lagi Pak. Baik kan pajak kami akan coba lebih simpel lagi kan pajak sehingga mudah-mudahan nanti bisa lebih dimengerti. Dan kan pajak tenang saja, nanti kami merencanakan minggu depan insya Allah hari Selasa kami akan selenggarakan kelas pajak terkait dengan per 11 ini. Nanti kan pajak nanti kami akan kirimkan undangan ke kan pajak semua dan juga nanti kami akan kan pajak ya kami akan sertakan juga link registrasinya. Di link itu nanti mohon kawan pajak bisa sertakan identitas kawan pajak dan juga kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di sana. Ya nanti kami akan carikan jawaban terbaik dan mudah-mudahan lebih bisa dipahami dan dimengerti oleh kawan pajak semua. Baik Pak Ali, ini tadi kan Kang Hilmi atau Pak Ali ini kan ada ngomong salah satu perubahan di versi 11 ini adalah ada penambahan pasal 7A ya. ayat 7. Pasal 6 ayat 7A. Pasal 6 ayat 7A ya. Di situ menyebutkan ada definisi baru nih kawasan tertentu ya Kang Hilmi ya. Nah, itu sebetulnya apa sih itu? Kawasannya apakah semua kawasan atau bagaimana nih kira-kira Pak Ali? Oh, gini. Nanti mungkin Kang Hilmi bisa nambahin juga nanti ya. Memang di dalam 11 PJ 2022 ini ada penambahan yaitu pasal 6 ayat 7A. Di sana ada definisi tempat atau kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM yang tidak dipungut atau tempat atau kawasan tertentu sebagaimana diatur dalam 1. Ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat. Jadi kawasan tadi adalah harus nginduk pada aturan tentang tempat penimbunan berikat. Nah, itu harus nanti kita juga belum mendalami bagaimana aturan itu. Yang kedua adalah ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Kalau KE kan biasanya ada aturan khususnya juga. 1 tadi tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga adalah ketentuan lain atau yang sejenis yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan atau tempat tertentu di dalam daerah pabean yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut. Jadi kita hanya 3 aja, tadi penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus atau kawasan lain di dalam daerah pabean yang ada aturan tentang yang
mendapatkan pembebasan fasilitas PPN atau PPNBM yang tidak dipungut itu. Oke, Mungkin jadi itu. 3 ya Pak tadi Pak ya? 3, iya. Ya 3. Oke, ini soalnya ada yang komen juga nih Pak. Pak, tolong ini Pak sebutkan lagi 3 syaratnya tadi. Nah, ini ada 3 lagi nih Pak. Jadi gini kan Pak Jeng, kami ulang lagi ya. Jadi terkait Per 11 ini ya, terkait pencantuman alamat yang berbeda ke alamat penyerahan itu. Yang pertama adalah ketika pembelinya itu terdaftar di KPP BKM ya. Jadi wilayah KPP di lingkungan WP besar, K itu yang khusus ya, artinya PMA 1, PMA 2 KBM. ya, dan ada juga yang madya. Itu biasa kalau dalam obrolan kami nyebutnya KBM ya. Khusus besar. BKM. Oh, BKM. BKM, kebalik ya. Besar dulu. Aduh. Ya maaf Kang Hilmi. Jadi BKM besar, khusus dan madya. madya ya. Jadi KPP di lingkungan itu. Terus yang kedua selain yang BKM tadi, yang kedua yang diserahkan adalah barang atau jasa yang mendapatkan fasilitas pembebasan, tidak dipungut. Ya, faktur 07 lah intinya seperti 07, itu. heeh. Atau yang ketiga, syarat yang ketiga bukan atau ya, dan yang ketiga adalah penyerahannya ini ke kawasan tertentu Pak ya, tempat atau kawasan tertentu. Yang tadi barusan disebutkan Pak Ali bahwa kriteria tempat atau kawasan tertentu tadi ada 3 ya Pak ya. Ya. Dan nanti kawan pajak kalau seandainya pengen lihat pun bisa dilihat di Per 11 di pasal 6 ayat 7A. 7A. Bukan pasal 7A ya Mas Ilmi ya. Iya. Kebalik-balik nih senengnya. Kita durasi sudah habis tuh. Tenang Pak Ali, tenang. Masih kita Pokoknya jawab. buat Pak Ali tambahin aja. Ini kan tadi kan ada perubahan tadi kan ada terkait apa yang pencantuman alamat ya, Kang Alamat, Hilmi ya. ya. Ada juga yang terkait dengan persyaratannya nih tentang pengkreditan pajak masukan. Kayak tadi di pasal 37 ya Kang Hilmi ya. Iya. Itu maksudnya seperti apa sih Kang Hilmi atau ketentuannya seperti apa itu Kang Hilmi? Oke. Kita tadi udah bahas pasal 6, berarti udah close dulu ya. Iya, Kita masuk, oke. pindah kita move on ke pasal 37. Oke. PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli, barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini tujuan mengadministrasikan pajak masukan ini agar wajib pajak bisa mengkreditkan pajak masukan. Oke. Oke, Siap, Itu siap. poin besarnya karena ini kan terkait biaya ya gitu kan, dan ini kita memungut dari ketika pembelian gitu, dan ini berdampak kalau perusahaan di BKM itu banyak yang ekspor segala macam gitu kan, ini akan berpengaruh sekali gitu. Jadi pajak masukan, jadi kredit pajak, akhirnya mungkin nanti untuk kedepannya pengaturan cash flow dan lain sebagainya. Iya. Maka dari itu PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan faktur itu merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Itu poinnya. Pokoknya kalau wajib pajak dengar kata dapat pajak masukan dapat dikreditkan pasti seneng deh. Oh gitu ya Kang Hilmi. itu Ini supaya nggak hilang. trigger Gitu ya. mengadministrasikan secara rapi dan benar itu seperti Oke, itu. siap Kang Gitu. Hilmi. Oke. Nah, ini kan gini ya Pak Ali ya. Ini kan nanti mulai berlaku per 1 September ya Pak Ali ya. Betul, Sabtu, Iya. Sabtu, Minggu Sabtu. depan nih udah mulai lagi. Depan. Udah mulai ini ketentuan ini. Nah, terus Pak Ali ini kan terkait yang tadi perubahan ketentuan alamat-alamat itu atau perubahan yang lain juga Pak Ali. Nah, ini yang faktur Pak, yang apa Pak yang dibuat 1 April sampai 31 Agustus nanti, ini nanti ketentuannya seperti apa Pak Ali? Apakah tetap ada aturan peralihan atau seperti apa Pak Ali? Gini kan pajak ya, ini juga mau dibikin susah, wah dibikin mudah tapi jelasnya bingung ya. Ya Bapak bikin mudah lah Pak. Aduh. Gini kan pajak ya, kita tahu bahwa per 11 ini berlaku sejak 1 September 2022, jadi minggu depan ya, hari apa? Kamis ya? Iya. Nah, Kamis itu. Memang di dalam pasal 38A, nanti kan pajak juga bisa melihat di sana bahwa pada saat aturan berlaku, maka untuk faktur pajak yang dibuat mulai 1 April sampai dengan 31 Agustus, dengan catatan 1,
yang dibuat untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang melakukan pemusatan PPN atau PPNBM ya, sebagian tadi pada dalam pasal 6 ayat 7 ya, 03 PJ 2022, tetapi BKP atau JKP dimaksud diserahkan kepada tempat PPN atau PPPN yang dipusatkan yang berada satu di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut, dan penyerahan BKP atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang tidak mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut, atau selain di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Yang kedua adalah mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP sebagaimana dalam pasal 6 ayat 2 per 03 ya. Kalau di sana kan tentang syarat untuk bagaimana mengisi identitas kan. Nanti bisa dibaca karena untuk WPOP, badan segala macam itu. Maka faktur pajak tersebut tetap dianggap memenuhi ketentuan pengisian keterangan berupa identitas pembeli BKP atau penerima JKP sebagaimana dalam per 5 PJ 3 tahun 2022. Artinya di sana kan kalau dalam pasal 5 itu kan tentang identitas pembeli atau penerima JKP ya. Tadi kalau dalam pasal 6 ayat 2 tentang identitas pembeli juga sama. Yang kedua adalah pajak masukan dapat dikreditkan ya, tadi sebagian kata Kang Ilmi oleh BKP atau penerima JKP sepanjang memenuhi ketentuan mengenai pengkreditan pajak masukan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undang yang berlaku. Itu yang di pasal 9 itu Pak ya? Pasal PPN ya Pak? Iya, PPN ya, betul. Jadi intinya bahwa kan pajak tidak usah besar ya. Jadi masa transisi ini masih tetap diakui sepanjang mekanisme pengkreditannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu. Mungkin itu Mas Febri. Oke Pak Ali, terima kasih Pak Ali. Jadi intinya tenang aja Pak Ali ya, kreditkan saja Pak, yang penting sesuai ketentuan ya Pak Ali ya. Betul. Oke, dan kan pajak, demikian bahasan kita siang ini terkait dengan Per 11 PJ garing 2002 tentang perubahan dari Per 03 garing PJ 2022 tentang faktur pajak. Kan pajak kami ingatkan nanti direncanakan tanggal 30 Agustus nanti hari Selasa kan pajak akan diselenggarakan kelas pajak ya terkait dengan Per 11 ini, dan nanti kami akan mengundang semua wajib pajak yang terdaftar di KPP PMA 1 ya. Ada 500 lebih. Ada sekitar 500 lebih ya Pak ya. Nanti kita udah siapkan Zoom. Kita nanti dalam ruang Zoom ya Pak ya. Nanti dalam undangan nanti kami akan sertakan link Zoom yang bisa Bapak dan Ibu ikuti, dan nanti mohon Bapak dan Ibu bisa mengisi dalam form registrasi itu ya, data diri biasalah Pak Bapak dan Ibu ya. Dan juga nanti kalau memang ada pertanyaan sampaikan di sana. Nanti kami akan coba buat jawaban untuk Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan sih dengan adanya itu nanti bisa lebih memberikan pemahaman ya bagi Bapak dan Ibu semua. Baik Bapak dan Ibu, kami cukupkan sampai di sini, dan nanti apabila ada informasi yang masih Bapak dan Ibu tanyakan, silahkan bisa DM ke kami di @pajakpma1 atau juga nanti bisa WA kami di 0812 11009052 atau bisa juga telepon kami ke 798 3767 ekstensi 102. Dan Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sampaikan juga bahwa semua layanan di KPPM 1 tidak dipungut biaya. Demikian Bapak dan Ibu, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Bapak dan Ibu. Tetap sehat Bapak dan Ibu ya, dan tetap bahagia ya. Sampai di sini Bapak dan Ibu. Apa itu Pak Ali? Kita kan punya tagline. Oh, tagline juga. Oh, ketinggalan Pak Ali. Satu. Oke. Silakan dipimpin. Oke, Pak Ali. PMA 1 On time, no collision, equal treatment. Oke, kawan pajak terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.